ممنوع. عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية. Houthi kembali menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat di Laut Merah pada Senin 22 Januari. Kapal Amerika Ocean Chase yang diduga mengangkut bantuan senjata untuk Israel tersebut dihujani rudal saat melintas di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Yahya Sari menyatakan pasukannya meluncurkan rudal ke kapal kargo milik Amerika Ocean Chase di Teluk Aden. Pasalnya serangan dari Houthi itu diklaim sebagai respons terhadap agresi berkelanjutan di Yaman, termasuk pula respons atas dukungan Amerika Serikat terhadap genosida pendudukan Israel yang berlangsung di Gaza. Namun Sari tidak menjelaskan lebih rinci soal dampak kerusakan maupun jumlah korban akibat serangan tersebut. Terkait serangan ini, Yahya Sari menegaskan bahwa pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Inggris akan terus diluncurkan. Ia pun menegaskan bahwa agresi baru yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris juga tidak akan luput dari hukuman. Sebelumnya, perusahaan keamanan maritim Inggris, Embry, mengatakan bahwa kapal yang disebutkan oleh Houthi telah dikontrak oleh militer Amerika Serikat pada Senin 22 Januari. Kapal itu diduga memuat bantuan senjata untuk Israel. Rian Rahmani, seorang warga asal Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, dilaporkan telah meninggal dunia oleh orang tua angkatnya meski masih hidup. Bahkan keterangan kematian pria berusia 41 tahun itu telah diterbitkan dari kantor Desa Balansiku. Karena kesal, Rian pun melaporkan ayah angkatnya berinisial RMS ke pihak berwajib. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Rian pada Senin 22 Januari. Rian yang selama ini bekerja di Malaysia mengaku heran mengapa ayah angkatnya tega menganggap dirinya telah mati. Bahkan sampai terbit surat keterangan kematian dari kantor Desa Balansiku tertanggal 26 Januari 2023. Dalam surat keterangan kematian tertulis bahwa Rian meninggal dunia pada Rabu 18 Januari 2023 pukul 2 WITA di rumahnya. Rian sendiri mengaku sempat cekcok dengan ayah angkatnya. Namun ia mengira hal tersebut sudah berlalu dan tidak perlu diperpanjang. Rian pun mengaku surat keterangan kematian tersebut terbongkar saat mengurus akte kelahiran anaknya di Distrik Capel. Rian juga mengaku kesulitan mengurus sejumlah dokumen lain karena miliknya telah dicabut. Padahal ia masih menyimpan KTP yang diterbitkan Distrik Capel, Nunukan pada tanggal 9 Agustus 2021 silam. Keluarga tawanan Israel yang ditahan di jalur Gaza mulai murka dan menyerbu kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu.
Sebagai bentuk protes, para pendemo menyerbu Knesset dan camping di luar rumah Netanyahu. Akibat aksi nekat tersebut, Netanyahu dilaporkan terjebak di dalam rumah dan tidak bisa keluar. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 23 Januari, keluarga para tawanan Israel yang ditahan di jalur Gaza telah memulai protes besar-besaran. Para pendemo tersebut menuntut pembebasan keluarga mereka dari jalur Gaza. Dalam aksi tersebut, puluhan orang menyerbu Knesset. Pendemo juga nekat mengepung rumah Netanyahu dengan camping di sekeliling rumah tersebut. Pasalnya, para pendemo itu berniat untuk tinggal di tenda sampai Perdana Menteri menyetujui kesepakatan untuk mengembalikan para sandera. Diketahui sebelumnya, aksi tersebut diselenggarakan oleh Forum Sandera dan Keluarga Hilang pada Minggu 21 Januari. Dengan aksi tersebut, mereka menekan pemerintah agar mencapai kesepakatan guna menjamin kembalinya para tawanan yang tersisa. Perlawanan Islam di Irak kembali meluncurkan serangan mematikan ke situs vital rezim Zionis. Irak menargetkan pelabuhan Zionis di Ashdod dengan drone untuk mendukung masyarakat Palestina. Akibat serangan tersebut, pelabuhan Ashdod meledak dan rata tanah. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam di Irak pada Selasa 22 Januari. Pasalnya, pasukannya telah menargetkan pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Perlawanan Islam di Irak juga merilis video detik-detik peluncuran drone ke pelabuhan Ashdod tersebut. Dalam video terlihat drone itu melesat dengan cepat ke pelabuhan Ashdod. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Meski demikian, pasukan perlawanan Islam di Irak itu menegaskan komitmennya untuk menghancurkan benteng musuh. Sebelum serangan ini, Irak juga telah menyerang ladang gas Quantico milik Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel pada Senin 21 Januari. Upaya Zionis menyergap Lebanon gagal total. 100.000 tentara Israel justru disambut rudal Hizbullah saat berniat melakukan operasi di perbatasan utara. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF dilaporkan tewas dan sebagian lainnya mengalami luka-luka. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diumumkan secara langsung oleh Hizbullah pada Minggu 21 Januari. Dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa pasukan Hizbullah memakai rudal untuk menggagalkan upaya Zionis menyerbu Lebanon. Dijelaskan bahwa tentara Israel tengah mempersiapkan serangan ke wilayah Lebanon dari sebuah pos militer Israel ketika pasukan IDF tersebut menjadi sasaran rudal. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran, sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di pihak Israel. Sementara itu, menurut situs berita Israel Walla pada Senin 22 Januari, tentara Israel sedang mempersiapkan rencana untuk menampung sekitar 100.000 tentara di perbatasan utara. Sebelumnya, wali kota Haifa pun mengatakan pendudukan Israel harus menimbun makanan jika terjadi perang dengan Lebanon. Upaya penyergapan Hamas di Khan Younis justru menjadi petaka bagi tentara Zionis. 2 mayor jenderal dan 1 kapten IDF dilaporkan tewas dalam penyergapan pada Senin 22 Januari. Pasalnya ketiganya menjadi sasaran empuk sniper militan Hamas di medan perang. Dilansir dari tribunnews.com, media Israel telah mengkonfirmasi kematian 3 orang petinggi IDF tersebut. Di antaranya Mayor David Nati Al-Fasi usia 27 tahun, Mayor IDF Ili Levy usia 24 tahun, dan juga Kapten IDF Eyal Meforaj usia 22 tahun. Ketiganya itu tercatat berasal dari Batalion 202 Pasukan Terjun Payung. Seusai kematian 3 petinggi IDF itu, kini total tentara yang gugur sejak 7 Oktober berjumlah 535 orang. Diketahui sebelumnya 3 petinggi Zionis itu meregang nyawa saat berupaya melakukan penyerbuan ke pasukan Hamas di Khan Younis. Namun upaya tersebut digagalkan oleh sniper Hamas. Alhasil 3 petinggi Zionis itu justru tewas dalam operasi tersebut. Amerika Serikat kembali mengalami kerugian besar akibat serangan ganas dari pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 22 Januari, di mana ladang gas milik Amerika Serikat di Suriah dihantam roket perlawanan Islam Irak hingga meledak dengan dahsyat.
Dilansir dari Pars Today, ladang gas Konico meledak seusai dihujani roket dari pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 22 Januari. Pasukan perlawanan Islam Irak sendiri telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun media-media Irak dan Suriah belum melaporkan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam ledakan tersebut. Diketahui sebelumnya serangan dari pasukan perlawanan Islam Irak ke posisi Amerika Serikat telah dilakukan puluhan kali, termasuk ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di barat dan utara Irak. Pasalnya rentetan serangan tersebut dilakukan Irak untuk mendukung masyarakat Palestina. Kelompok-kelompok perlawanan Irak menganggap Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan Israel ke Gaza. Mereka pun menegaskan selama serangan Israel belum dihentikan, serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat juga berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.